Shalom, senang sekali dapat kembali berjumpa dalam program Bible Study Online CK7. Hari ini saudara kita akan beralih kitab, yaitu kitab Nahum, pasal yang pertama. Nah, Nabi Nahum ini dipilih Tuhan untuk memberikan sebuah ketetapan penghakiman bagi Niniwe. Kalau kita ingat kitab Yunus, bagaimana Tuhan mengampuni Niniwe karena pertobatannya, tetapi dalam kitab Nahum ini Niniwe tetap harus dihukum karena terus berbuat dosa, terus melakukan hal-hal yang jahat di mata Tuhan. Nah, kisahnya seperti apa? Mari, sebelum kita membaca dan merenungkan, kita akan memuji Tuhan, menyembah Dia, mengucap syukur atas anugerah yang diberikan buat kita semua. Syukur bagimu Tuhan, ajaib karya-Mu dalam hidup kami, Tuhan. Tuhan yang ajaib. Dipuji dan disembah. Terima kasih buat hari ini. Syukur Kami bagimu bersyukur. Tuhan. Besar dan ajaiblah karya-Mu, adil dan benarlah jalan-Mu. Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia nama-Mu. Besar dan ajaiblah karya-Mu, adil dan benarlah jalan-Mu. Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia nama-Mu. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Haleluya, Yesus. Besar dan ajaiblah karya-Mu, adil dan benarlah jalan-Mu. Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia nama-Mu. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Sebab Kau Allah yang kudus, layak
Yesus Tuhan, layak ditinggikan, layak diagungkan oleh segala suku bangsa, semua kaum dan bahasa layak menyembahmu. Sebab itu belas kasihan-Mu Tuhan. Biar belas kasihan-Mu Bapa penuhi hati kami, curahkan kuasa Roh Kudus, api kemuliaan-Mu membakar hati yang rindu untuk melayani-Mu, sampai seluruh negeri ini, sampai seluruh bumi ini dipenuhi api kemuliaan-Mu. Biar belas kasihan-Mu Bapa penuhi hati kami, curahkan kuasa Roh Kudus, api kemuliaan-Mu membakar hati yang rindu untuk melayani-Mu, sampai seluruh negeri ini, sampai seluruh bumi ini dipenuhi api kemuliaan-Mu. Biar belas kasihan-Mu Bapa penuhi hati kami, curahkan kuasa Roh Kudus, api kemuliaan-Mu membakar hati yang rindu untuk melayani-Mu, sampai seluruh negeri ini, sampai seluruh bumi ini dipenuhi api kemuliaan-Mu. Dipenuhi api kemuliaan-Mu. Dipenuhi api kemuliaan-Mu. Benar Tuhan, Engkau yang menyayangi bangsa kami, Engkau yang mentahirkan bangsa kami, supaya bangsa kami tetap ada dalam kemuliaan-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami percaya Engkau menyayangi bangsa Indonesia ini ya Tuhan. Terima kasih Bapa, supaya bangsa kami tetap berkenan padamu dan tidak mendapatkan hukuman daripadamu. Biarlah setiap lutut bertelut, mata memandang, lidah mengaku, hati terpaut hanya kepada Yesus. Urapi kami Tuhan,
kami akan melanjutkan pembelajaran kami. Dalam nama Yesus, mari yang siap belajar firman Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Nah saudara, kita akan memulai dari kitab Nahum pasal yang pertama. Kita akan membaca Nahum pasal 1 dari Perjanjian Lama halaman sekitar 1467. Kita akan membaca ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-15. Demikian firman Tuhan. Ucapan ilahi tentang Niniwe, kitab penglihatan Nahum, orang Elkos. Murka Tuhan. Tuhan itu Allah yang cemburu dan pembalas. Tuhan itu pembalas dan penuh kobaran amarah. Tuhan itu pembalas lawan-lawannya dan pendendam kepada musuh-musuhnya. Tuhan itu panjang sabar dan besar kuasanya. Tetapi sekali-kali ia tidak membebaskan orang bersalah dari hukuman. Tuhan berjalan dalam puting beliung dan badai. Dan awan adalah debu kakinya. Ia menghardik laut dan mengeringkannya. Dan segala sungai dibuatnya gersang. Basan dan Karmel menjadi tandus. Dan kembang Libanon menjadi layu. Gunung-gunung berguncang di hadapannya. Dan bukit-bukit mencair. Bumi terungkit di hadapannya. Dunia serta seluruh penduduknya. Siapa dapat berdiri menghadapi geramnya? Siapa tahan terhadap murkanya yang bernyala-nyala? Luapan amarahnya tercurah seperti api. Dan gunung-gunung batu roboh karena dia. Tuhan itu baik, tempat perlindungan pada waktu kesusahan. Ia memperhatikan orang-orang yang berlindung kepadanya. Bahkan dalam banjir yang melanda, ia menghabisi sama sekali orang-orang yang bangkit melawan dia. Dan musuhnya dihalonya ke dalam gelap. Firman Tuhan kepada Yehuda dan Niniwe. Apapun yang kamu rencanakan melawan Tuhan, akan ia habisi sama sekali. Kesusahan tak akan muncul untuk kedua kalinya. Sebab meskipun mereka seperti jalinan duri dan minum seperti pemabuk, mereka akan dimakan habis seperti jerami kering. Bukankah darimu muncul orang yang merancang kejahatan melawan Tuhan? Orang yang memberi nasihat durjana? Beginilah firman Tuhan. Sekalipun mereka utuh dan begitu banyak jumlahnya, mereka akan dibabat habis dan binasa. Sekalipun aku telah merendahkan engkau, aku tidak akan merendahkan engkau lagi. Sekarang, aku akan mematahkan gandarnya dari bahumu dan memutus belenggu-belenggumu. Tuhan telah memutuskan tentang engkau. Tidak akan ada lagi keturunan dengan namamu. Dari rumah ilahmu aku akan melenyapkan patung pahatan dan patung tuangan. Kuburmu akan kusediakan sebab engkau tak berharga. Lihatlah, di atas bukit-bukit langkah-langkah orang yang membawa berita, yang mengabarkan damai sejahtera. Rayakanlah hari rayamu, hai Yehuda. Bayalah nasarmu, sebab orang durjana tidak akan lagi menyerang engkau. Ia telah dilenyapkan sama sekali. Nah, apa yang kita baca ini saudara, merupakan sebuah pernyataan Tuhan tentang bagaimana Tuhan akan menghukum kota Niniwe. Demikian juga Tuhan akan memulihkan kerajaan-kerajaan, khususnya Yehuda, yang nanti akan berbalik kepada Tuhan. Sedikit tentang kitab Nahum, saudara. Kitab Nahum ini adalah kitab yang berisi ucapan ilahi. Dan ini sebuah penglihatan yang diberikan Tuhan kepada Nabi Nahum untuk memberikan peringatan kepada Niniwe, ibu kota Asyur, bangsa yang besar itu. Nubuatan ini kira-kira terjadi sekitar tahun 663 sampai 612 sebelum Masehi. Jadi Nahum diperintahkan Tuhan untuk membawa kabar tentang apa? Penghukuman kepada Niniwe, kota besar di Asyur itu. Perlu kita ingat bahwa Niniwe pernah bertobat akibat khotbah Yunus, bukan? Itu sekitar 100 tahun sebelumnya. Jadi mundur 100 tahun, ya. Waktu Yunus memberikan sebuah berita penghukuman buat Niniwe, namun karena Niniwe bertobat, merendahkan hati, maka ditunda, tidak jadi dihukum kota Niniwe. Lalu Yunus marah kepada Tuhan, dan Tuhan memberikan sebuah penghiburan bahwa ini kota diselamatkan karena bertobat. Tapi rupanya
tahun-tahun berikutnya Niniwe melakukan kejahatan-kejahatan. Maka tidak bisa diundur lagi. Allah akan menghukum Niniwe, kota besar di Asyur itu. Nah, saudara, orang Asyur ini mengalahkan kerajaan utara yaitu Israel. Dan kini dia sedang menjarah wilayah-wilayah Yehuda, kerajaan selatan. Jadi pada peristiwa nubuatan Nahum ini, Niniwe sudah mengalahkan kerajaan Israel, yaitu kerajaan utara, 10 suku di utara. Nah, ketika sudah dikalahkan, dia akan turun ke kerajaan selatan untuk apa? Mengancam wilayah-wilayah Yehuda. Tapi apa dikatakan? Tadi firman Tuhan berkata, Nahum memberikan sebuah penglihatan bagaimana Tuhan sedia akan bertindak. Nahum memberikan berita tentang penghiburan kepada umat Allah, orang-orang Yehuda, kerajaan selatan. Dengan mengatakan bahwa kelak Allah akan membinasakan bangsa Asyur ini. Dan betul saudara, terbukti sekali. Akhirnya Niniwe jatuh. Terjadi pada tahun 612 sebelum Masehi. Ketika apa? Ketika ditaklukkan oleh persekutuan tentara Babel, tentara Media, dan Skit. Ini ketetapan Allah. Ini kehendak Allah. Sebab jahatnya Niniwe terhadap bangsa-bangsa. Ya, rusaknya tabiat Niniwe. Sehingga dia mengancam bangsa pilihan juga. Itu urusannya dengan Tuhan. Nah, ini dinubuatkan, dilihatkan kepada Nahum untuk disampaikan kepada bangsa Yehuda bahwa akan ada Tuhan yang melindungi kerajaan Yehuda, melindungi anak-anaknya, melindungi umat kepunyaannya, tanah perjanjian itu, karena Tuhan sendiri yang mengatur. Lihat saudara, tadi dikatakan di dalam ayat yang kedua, Allah itu Allah yang cemburu dan pembalas. Ya. Kata cemburu sini itu jangan diartikan sama ketika manusia cemburu, berbeda. Ya, walaupun kata-katanya sama. Tetapi kata cemburu dalam ayat ini itu melambangkan bagaimana Allah, semangat Allah untuk apa? Melindungi umatnya. Semangat Allah untuk melindungi umatnya karena Niniwe yang tadinya dipulihkan Tuhan, tidak jadi dihukum karena bertobat, tiba-tiba melakukan kejahatan kembali. Tiba-tiba kelakuan tabiat lamanya kambuh kembali. Dengan apa? Memuja ilah-ilah. Mengagungkan berhala-berhala. Ya, maka Allah yang akan membalas mereka yang menentang firman dan kerajaannya. Dengan cara apa? Allah mengganjar mereka secara adil ya kepada para musuh-musuhnya karena mereka berbuat dosa. Ini sedang diberitakan oleh Nahum khususnya kepada Yehuda. Jadi kepada Niniwe berita penghukuman. Kepada Yehuda berita tentang kelepasan atau pembelaan dari Tuhan. Nah, kalau ada kata Allah itu cemburu dan pembalas, ya, karena Allah itu memiliki sifat panjang sabar, bukan maha sabar. Kalau maha sabar, nggak ada batasnya. Kalau maha sabar, nggak akan selesai sabarnya. Tetapi kalau panjang sabar artinya ada batas-batas di mana kesabaran Allah sudah selesai. Sebab apa? Sebab mereka yang diberikan kesabaran oleh Tuhan, diberikan waktu oleh Tuhan untuk bertobat, untuk kembali dari jalan-jalan yang jahat. Ternyata mereka tidak memperhitungkan kesabaran Tuhan itu sebagai kesempatan mereka untuk bertobat. Maka Allah itu hanya disebut panjang sabar. Kepada orang yang diperingatkan tapi tetap berbuat dosa, maka kesabaran Allah ada batasnya. Kalau Allah sudah selesai dengan kesabarannya, ya hukuman menanti. Sebab Allah ingin memberikan kesempatan kepada orang berdosa untuk bertobat. Ya. Seperti dulu, waktu apa? Yunus memberitakan penghukuman buat Niniwe.
Tapi ketika mereka kumat lagi, berbuat dosa lagi, mereka menganggap kemurahan dan kesabaran Allah itu, wah, nggak ada. Gitu. Allah itu penuh kasih, ya penuh kasih. Tapi jangan lupa, dia panjang sabar saja. Dia hanya memberikan kesempatan kepada manusia yang berbuat dosa untuk bertobat. Nah, orang yang terus-menerus berbuat jahat, berdosa, melawan Allah, memberontak kepada Allah, maka akhirnya mereka akan mengalami apa yang namanya murka Tuhan. Dan berita ini diberitakan kepada Yehuda. Yehuda ketakutan, saudara. Niniwe bangsa yang besar. Kota Asyur itu kota yang sangat besar. Utara saja, Israel saja takluk. Maka ketika mereka mulai merangsek ke selatan, ya, Allah adalah Allah yang penyemburu. Dia melindungi umatnya. Cuman umatnya diminta untuk apa? Untuk setia kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan. Tidak mengandalkan ilah-ilah lain. Kalau engkau mengandalkan aku, percaya kepadaku, tidak mengandalkan kekuatan lain, maka urusan Niniwe urusanku. Kira-kira seperti itu, saudara. Nah, berita tentang perlindungan Allah, tentang pagar keselamatan dari Allah ini, itu sangat diperlukan bagi bangsa Yehuda. Sedikit tentang orang Asyur. Orang Asyur. Orang Asyur itu sedang memikirkan bagaimana caranya untuk membinasakan Yerusalem dan Yehuda. Ini yang membuat pangkal tentang cemburunya Allah. Tentang murkanya Allah kepada Niniwe. Tentu siapa saja yang hendak menghancurkan Yerusalem dan Yehuda tanpa seizin Tuhan, Allah lah yang akan jadi musuhnya. Sebab Allah tidak pernah mengizinkan rencana mereka yang hendak menghancurkan Yerusalem dan Yehuda kalau tidak seizin Tuhan. Babel pernah, ya, Babel nanti akan menghancurkan kerajaan Yehuda, tapi itu seizin Tuhan. Sementara Niniwe tidak. Sebab yang di pikiran Niniwe cuma satu, gimana caranya Yerusalem hancur, Yehuda musnah. Maka satu-satunya pribadi yang bisa menyelamatkan Yerusalem, yang bisa menyelamatkan Yehuda adalah Tuhan sendiri. Tahukah saudara? Kalau kita setia sama Tuhan, menyembahnya kepada Dia, setia berbakti kepadanya, membawa korban pujian, membawa hidup kita ini kepada Tuhan, untuk melakukan firman-Nya dengan taat dan setia. Sebesar apapun ancaman musuh kita, sehebat apapun auman singa musuh kita, Allah sanggup untuk melindunginya. Seperti auman bangsa Asyur orang Niniwe yang diarahkan kepada Yerusalem dan Yehuda. Allah yang tampil. Allah yang ada di depan. Dia tidak mau anaknya itu menghadapi ancaman sedemikian rupa. Jadi berita tentang kelepasan, berita tentang perlindungan itu datang kepada Yehuda karena Tuhan minta Yehuda setia. Ini namanya berita damai sejahtera. Kabar baik bagi Yehuda bahwa ialah ketika Allah melindungi mereka dari serangan bangsa Asyur yang akan memusnahkan orang Yehuda. Sampai-sampai Tuhan itu menyatakan bahwa kota-kotanya akan terlindungi. Tuhan betul-betul akan memagari umatnya. Tuhan betul-betul akan menyelamatkan umatnya. Hanya kepada mereka yang berlindung kepada Tuhan. Jadi dalam hal ini, berlindung kepada Tuhan, memutuskan untuk ada di dalam naungan Tuhan, itu sangat-sangat berarti di dalam hidup kita. Ancaman apa yang sedang saudara hadapi? Niniwe bentuk apa yang sedang saudara hadapi? Mungkin kesehatan, mungkin perekonomian, mungkin damai sejahtera dalam rumah tanggamu, mungkin pekerjaan, usaha bisnismu, atau bahkan pelayanan kita. Kalau itu seperti ada raksasa yang hendak menghancurkan,
yang hendak memporak-porandakan kehidupan kita, pastikan saudara ada di kawasan perlindungan Allah. Pastikan pagar keselamatan Allah itu ada dalam hidup kita. Gimana caranya? Tetap melekat kepada Tuhan. Setia kepada Tuhan. Beribadah hanya kepada Tuhan. Tinggalkan cara-cara dunia. Berserah penuh kepada Tuhan. Maka Dia yang akan menolong, memberkati, menyertai kita semuanya. Ini apa yang menjadi pembuka dari kitab Nahum ini. Jadi satu sisi murka Allah kepada Niniwe karena berbuat dosa. Satu sisi kepada bangsa Yehuda, kerajaan Yehuda tentang perlindungan dan penyertaannya. Nah, kalau kita implementasikan dalam hidup kita, hanya kepada orang yang percaya kepada Tuhan yang akan diselamatkan, dilindungi daripada yang jahat. Oleh sebab itu, belajar dari kitab Nahum ini, ada sebuah janji yang akan digenapi oleh Tuhan. Yang jelas kita diminta oleh Tuhan apa? Tetap tinggal di dalam kawasan berkat Allah. Allah adalah Allah yang setia kepada umatnya yang setia. Allah akan mencurahkan anugerahnya hanya kepada umatnya yang taat dan setia. Itulah sebabnya mari tetap setia kepada Tuhan. Jangan lari kemana-mana. Kalau ada masalah tetap lari kepada Tuhan. Kalau ada ancaman-ancaman seperti Niniwe masalah kita, tetap berharap pada Tuhan. Karena bersama dengan Tuhan, kita cakap menanggung segala sesuatu dan kita aman dalam perlindungan Tuhan. Dan itulah Nahum pasal yang pertama. Kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk anugerah-Mu. Kami mempelajari Nahum pasal yang pertama. Bagaimana murka Tuhan disampaikan oleh Nahum kepada bangsa Niniwe, bahwa Niniwe akan dihukum Tuhan. Kesabaran Allah sudah selesai. Kesabaran Allah sudah tertutup bagi orang Niniwe. Mereka bangsa yang tegar tengkuk. Bangsa yang diberi kemurahan oleh Allah tetapi mereka tidak tahu diri. Mereka seperti kacang yang lupa kulitnya. Sehingga ketika mereka berbuat dosa, kesabaran Allah sudah selesai. Maka hukuman sedang menanti Niniwe. Di satu sisi bangsa Israel, bangsa Yehuda diberikan sebuah penghiburan. Jangan takut. Sementara Niniwe sedang mengarah kepadamu. Sementara musuh ini sedang mengarahkan langkahnya kepadamu. Selama engkau ada di dalamku, maka aku akan melindungi engkau, menyertai engkau, memagari engkau. Demikian kami ya Tuhan. Ketika kami ada di dalam tangan Tuhan yang kuat itu, berapa besar pun masalah kami, sehebat apapun pergumulan kami akan tampil sebagai pemenang. Sebab Tuhan berdiri di depan kami. Dia yang menjaga, memagari. Dia yang memberikan sebuah perlindungan yang aman abadi. Terima kasih Bapa. Berkati kami semuanya. Dalam keadaan apapun juga, kami tetap akan mengandalkan Tuhan. Kami akan melihat Tuhan lebih besar dari musuh kami. Tuhan lebih berkuasa dari musuh kami. Itulah sebabnya kami diberikan jaminan kemenangan kalau kami mengandalkan Tuhan. Terima kasih Bapak. Sebelum kami berpisah, kami siapkan hati kami terima berkat yang daripada-Mu. Kekasih-kekasih Kristus arahkan hatimu pada Tuhan. Terimalah berkat kasih anugerah dari Allah Bapa yang berlimpah-limpah. Di dalam anaknya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus. Dan persekutuan yang manis dalam Roh Kudus menyertai kita semuanya. Mulai saat ini sampai Maranatha. Yesus datang yang 2 kali menjemput kita semuanya. Bertemu di awan-awan yang permai. Menikmati kemuliaan kekal sampai selama-lamanya. Yang diberkati, sama-sama kita katakan amin, amin. Tuhan Yesus memberkati.